Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya, kepada Ibrahim. Kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Diberi petunjuk itu nanti akan kita kaji yang dimaksud dengan petunjuk itu apa untuk Nabi. Termasuk dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Wa min dzurriyyati Dawud wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yunus wa Musa wa Harun, dan kepada sebagian dari keturunannya yaitu Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Itu juga diberi petunjuk. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya orang yang berbuat baik itu juga akan mendapatkan petunjuk, cuma petunjuknya kepada orang-orang pilihan ini beda. Kalau kepada orang-orang tertentu ini memang diberi petunjuk berupa kenabian, tapi kalau kita ini berupa hidayah, yaitu mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa para nabi. Jadi petunjuk itu nanti akan ada bedanya, ada tingkatannya. Bahkan dalam tema ini kami beri judul, di antara para nabi itu juga berbeda tingkatannya atau derajatnya. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas sholihin. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas semua termasuk orang-orang soleh. Jadi kalau empat ini diberi julukan orang soleh. Jadi kenapa kok demikian? Kok tidak semuanya disebutkan orang soleh? Tadi yang di depan itu istilahnya diberi petunjuk, tapi kalau ini digolongkan orang soleh. Wa Ismaila wal Yasa wa Yunus wa Luta kullam faddalna 'alal alamin. Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut, itu masing-masing kami lebihkan derajatnya di antara umat. Nah, dilebihkan itu alal alamin, di atas umat. Ini diberi keterangan saat itu, karena ternyata masih dianggap kalah derajatnya dengan ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalah dengan Nabi Ibrahim. Jadi para ulama meneliti berdasarkan penjelasan-penjelasan hadis dan ayat-ayat yang lain, Nabi yang menjadi pemimpin para nabi itu ternyata Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, terus Nabi Nuh dan yang lain. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim, dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. Jadi dari di sini adalah sebagian, berarti bukan keseluruhan. Jadi dari bapak, dari keturunan, dari saudara. Jadi ada yang dari bapak, termasuk ini kan sebelumnya membicarakan tentang Ibrahim, dianggap bapak adalah dari Nabi Nuh. Itu ada kelebihannya. Wa dzurriyyatihim, keturunannya juga ada. Tapi tidak seluruhnya. Wa ikhwanim, termasuk ada Nabi itu yang berasal dari saudara. Termasuk yang saudara misalnya Musa, ya,
saudaranya Harun, Ismail saudaranya Ishak. Wajtabainahum, dan kami memilih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul. Wahadainahum, dan kami menunjuki mereka atau kami memberi hidayah kepada mereka ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Apa yang disebut jalan yang lurus itu? Nanti kita ikuti kajiannya. Dzalika hudallah yahdi bima yasha'u min ibadihi, itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Jadi ada yang dikehendaki untuk mendapatkan petunjuk, ada yang belum atau tidak. Tetapi semua itu intinya malah di belakang ini ya. Walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, seandainya mereka syirik, la habitu anhum ma kanu ya'malun, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Meskipun jadi nabi, meskipun orang pilihan, tergolong orang soleh, orang yang diberi kelebihan di antara manusia seluruh alam, tetapi lenyap pahala amalnya itu kalau syirik. Berarti syarat dari orang soleh, orang yang hebat, orang yang pilihan, termasuk syarat Nabi itu tidak boleh syirik, termasuk kita semua. Kok ada syirik, hilang semua kebaikan kita. Makanya mentauhidkan, lawan dari syirik adalah tauhid. Berarti semua para nabi dari awal sampai akhir, termasuk golongan orang yang dinamakan orang soleh, itu harus mentauhidkan Allah. Ya, jadi tadi ada istilah keturunan ya, keluarga, saudara. Nah ini ternyata dikaji dalam tafsir ini. Laki ya'ti iskalun huna, tapi ada permasalahan di sini. Wa huwa anna Lut alaihissalam laisa min dzurriyyati Ibrahim. Jadi Lut itu bukan keturunan Ibrahim. Tapi tadi kan dibahas wa min dzurriyyati, di antara keturunannya gitu. Padahal Lut bukan. Wa innama huwa ibnu akhihi Harun ibnu Azar. Dia adalah anak saudaranya Harun bin Azar. Lah Harun bukan Harun ya. Itu ternyata saudara Ibrahim. Ya. Berarti Nabi Lut itu apanya? Keponakannya Nabi Ibrahim. Ya. Jadi Lut, Nabi Lut itu adalah keponakan Nabi Ibrahim. Allahumma ya Allah, illa yuqal, kecuali dikatakan innahu dakhala fil dzurriyyati taghliban. Sesungguhnya dia itu biasanya masuk dalam bagian keturunan. Artinya di dalam istilah-istilah Quran juga digunakan ya. Keponaan ini juga bisa termasuk keturunan gitu ya. Dzurriyyah ini anak keturunan, biasanya anak cucu. Nah, termasuk dzurriyyah, keturunan itu dalam Al-Quran, istilah Al-Quran biasanya keponakan itu juga bagian. Makanya wong Jawa, kowe ponakane kiai lakon ngono. Itu karena memang
kepunaan itu bisa digolongkan menjadi keturunan. Kama fi qauli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, am kuntum syuhada il hadara ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Aba itu bapak-bapakmu, ya, nenek moyang. Nenek moyangmu adalah Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah. Jadi Tuhannya nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya, kepada Tuhan yang Maha Esa yaitu Allah. Padahal ini adalah membicarakan tentang Yakub. Yakub itu keturunan Ishak. Tetapi ini juga disebutkan kata Ismail, padahal Yakub bukan keturunan Ismail. Ini menunjukkan bahwa paman itu termasuk bagian dari orang tua yang perlu dihormati dan bisa menjadi sandaran di dalam Islam. Ku bapakmu, jadi status paman itu sama dengan bapak, kelompok bapak ya, di dalam agama ya. Nah begini ini ternyata juga dikaji. Ini sebetulnya kajian ya, bukan penjelasan dari ayat tadi, tapi ingin menunjukkan bahwa ya termasuk bagian silsilah keturunan itu keponakan itu juga bagian dari keturunan. Kalau aba bagian dari bapak, ini dalam istilah Al-Quran juga paman itu masuk ke dalam istilah orang tua atau nenek moyang. Wa Ismail ammuhu, Ismail ini pamannya, dakhala fi abaihi tagliban, biasanya masuk dalam kelompok ayahnya ya, jadi Al-Quran. Kama qala fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis, maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama kecuali iblis. Padahal malaikat dengan iblis itu beda. Tetapi ini kok dikelompokkan karena memang tempatnya sama. Sebetulnya malaikat, iblis, Adam itu asalnya adalah penduduk surga. Jadi di surga itu ada penduduk yaitu golongan malaikat, iblis dan Adam. Jadi selain Adam itu dikelompokkan menjadi kelompok malaikat. Yang diperintahkan malaikat di dalam Al-Quran istilahnya begitu. Tapi iblis termasuk bagian yang diperintahkan untuk sujud pada Adam. Nah inilah istilah-istilah Al-Quran. Jadi ini jarang dikaji ya semacam ini. Jadi fadakhala iblis fi amril malaikah bisujud. Jadi maka iblis masuk ke dalam kelompok perintah untuk malaikat agar bersujud. Wadzamun alal mukhalafah, dan tercela jika membangkang, li'anau kana mutasyabbihan bihim, karena dia disamakan dengan malaikat. Fa'umila mu'amalatahum, iblis diperlakukan seperti malaikat, artinya sama-sama mendapatkan perintah. Fadakhala mahum tagliban, iblis biasanya masuk dalam kelompok malaikat, sama-sama mendapatkan perintah.
Jadi iblis sebetulnya faham. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Jadi Allah berfirman kepada malaikat supaya sujud kepada Adam. Tetapi iblis juga sadar bahwa dia itu kelompok selain Adam, sehingga masuk ke dalam kelompok yang harus sujud kepada Adam, tetapi dia membangkang. Fa illa wa huwa kana minal jin. Ya, kecuali dia memang termasuk kelompok jin. Sebetulnya iblis itu kelompok jin, tetapi sama-sama di surga ya, selain Adam disuruh sujud kepada Adam. Sujud bukan berarti menyembah, tapi sujud pada waktu itu adalah berarti penghormatan. Bukan mempertuhankan, tapi penghormatan. Tapi sejak Nabi kita Muhammad SAW, manusia dengan yang lainnya itu tidak boleh sujud. Tetapi kalau sebelum ajaran Nabi, sebelum syariat Nabi Muhammad, maka boleh bersujud kepada makhluk, termasuk kepada manusia. Tapi tujuannya adalah untuk penghormatan, bukan untuk menyembah. Wa tabi'atuhu minan nar. Jadi asal muasal jin itu dari neraka. Kok jadi dari neraka? Dari api ya, dari api. Wal malaikah minan nur. Dan malaikat itu berasal dari cahaya, asal usulnya. Jadi artinya iblis itu kelompok jin. Lah jin itu dari api asalnya. Sementara malaikat itu dari cahaya. Sebetulnya beda, tetapi tadi sudah saya katakan, selain Adam itu diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Inilah termasuk sisi-sisi yang harus kita pahami dalam bahasa Al-Quran. Kita harus paham terhadap bahasa Al-Quran. Fi dzikri Isa alaihissalam fi dzurriyyati Ibrahim. Ini juga dibahas lagi. Ketika menyebut Isa yang termasuk keturunan Ibrahim, au Nuh atau Nuh alal qaulil akhar, dalam firman yang lain, dilalatan ala dukhuli waladil banat fi dzurriyyatir rajul, menunjukkan masuknya anak perempuan ya. Waladil banat, anak perempuan ya, mestinya ada keterangan anak perempuan. Fi dzurriyyatir rajul, dari sudah ya, keturunan orang laki-laki. Berarti anaknya pihak perempuan juga termasuk keturunan. Meskipun ponaan, tapi ponaan kok dari pihak perempuan juga sama. Di dalam Al-Quran itu juga kelompok dzurriyah keturunan. Li'anna Isa alaihissalam innama yunsabu ila Ibrahim. Isa itu juga dinasabkan kepada Ibrahim alaihissalam min tariqi ummihi, dari jalur ibunya yaitu Maryam. Fa innahu la aba lahu, karena dia Isa itu tidak punya ayah. Jadi tidak boleh mengatakan bahwa ayah Isa itu Allah, tidak boleh dinasabkan. Yang mengatakan begitu itu kafir ya. Jadi yang menganggap bahwa Isa adalah anak Allah itu hukumnya kafir. Inilah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi kalau Isa diciptakan melalui ibu tetapi tidak ada ayah, itu sebetulnya masih wajar dibandingkan dengan Adam. Bahkan tidak ada ayah, tidak ada ibu, itu lebih dahsyat lagi malahnya. Itu mestinya malah lebih dihebatkan. Tetapi semua yang
disebutkan semacam itu ya, tidak ada ayah, tidak ada ibu, dan itu dijelaskan oleh Allah, itu sebenarnya hanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mislu dzalika dukhulul Hasan wal Husain. Contoh yang seperti itu adalah masuknya Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma fi dzurriyyatin Nabi, dalam kelompok keturunan Nabi. Wa huma auladu Fatimah. Keduanya ini anak Fatimah radhiyallahu anha. Jadi artinya cucu dari pihak perempuan ya, dari anak perempuan itu juga dianggap seperti dzurriyyah. Ini membicarakan tentang dzurriyyah sampai terus itu dzurriyyah. Jadi beda kalau aulad atau walad itu anak-anak saja. Tetapi kalau dzurriyyah itu anak keturunan sampai hari kiamat, tidak ada habisnya. Lah permintaan kita itu biasanya doa kita adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Jadi wa dzurriyyah itu keturunannya, keturunan bahkan bukan hanya anak cucu tetapi juga keponakan-keponakan ikut gitu. Bahkan ponakan perempuan dari pihak perempuan juga ikut. Itu dzurriyyah ya. Lima sabata fi sahihil Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Hasan bin Ali. Karena terdapat hadis dalam sahih Bukhari ya. Bukharinya disebutkan bahwa Rasulullah bersabda mengenai Hasan bin Ali. Ya mengenai ini ya, bukan kepada Ali. Inna bni hadza sayyidun, sesungguhnya anakku ini adalah seorang sayyid. Sayyid itu pemimpin atau penghulu. La Allah an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Semoga Allah akan mendamaikan dua kelompok yang bertikai dari kaum muslimin ya, biyadahi, dengan tangannya. Fasamahu ibnan, Rasulullah menamakan Hasan adalah anak. Fadalla tukhulahu fil abna, yang menunjukkan cucu masuk ke dalam golongan anak. Ya, jadi cucu itu termasuk digolongkan anak. Ini dalam istilah Quran ya. Ini harus paham. Termasuk yang bagian aba itu bapak-bapak mereka. Itu bukan bapaknya sendiri, tetapi bapak itu ya, istilah Al-Quran adalah terkadang paman juga dimasukkan ke dalam bapak, istilah saja lah ya ini ya. Terus kemudian mbah ya, kakek itu juga masuk ke dalam kelompok bapak. Selain itu sebetulnya kalau tidak ada ahli waris yang lain, bapak mungkin tidak ada, sudah meninggal, yang tinggal adalah kakek, maka kakek nenek itu berhak mendapatkan warisan ya. Tapi kalau bapak masih, kakek nenek itu terhalang, mahjub ya. Iki penghulu ini sing apal waris-waris. Wayulahid, nah ini sekarang kajian mengenai derajat-derajat Nabi sekarang ya. Wayulahid kesimpulannya anna Allah Ta'ala dzakara awalan arba'atan minal anbiya. Sesungguhnya Allah pertama-tama menceritakan 4 orang Nabi. Tadi ya di awal yang wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa Nuham min qablu tadi ya. Jadi Allah memberi Ibrahim itu Ishak dan Yakub, dan memberi juga Nuh sebelumnya. Disebutkan 4 ini ya. Ini apa rahasianya ini disebutkan ya. Jadi itu adalah apa?
generasi, kalau Ustadz Hasan mengatakan itu adalah generasi manusia yang kedua. Jadi disebutkan itu mulai Nuh sebetulnya ya. Jadi yang pertama itu tidak ada keturunan Nabi langsung ke Nuh. Pertama kan Adam ya. Adam Idris ya ada ya. Tetapi generasi kedua yang termasuk dzurriyyah Ibrahim yang disebutkan di ayat-ayat yang kita baca tadi itu mulai dari 4 itu sebetulnya ya. Summa dzakara min dzurriyyatihi arba'ata asyara minal anbiya. Kemudian menceritakan keturunan mereka 14 nabi. Jadi tadi ya setelah 4 terus 14 itu Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut. Wal majmu' sama niyata asyar. Jumlah seluruhnya adalah 18. Ini yang masuk ke dalam kelompok keturunan Ibrahim ya. Jadi ini kan bahas Ibrahim sebetulnya. Wa tartib bainahum ghairu mu'tabar. Urutan dalam penyebutan ini tidak biasa digunakan. Sebetulnya tidak penting mengurutkan itu. Termasuk mana yang urutannya keliru tidak apa-apa sebetulnya ya. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Ismail, Ishak, Yakub. Ada nyanyian semacam itu. Ya. Li'anna harfal wawi, karena huruf wawu. Jadi tadi ya disela dengan wawu, la yujibut tardib, tidak mewajibkan untuk urut. Hikmatu ja'lil anbiya fil ayah salah satu aksam. Adapun hikmah dijadikan para nabi menurut ayat tadi adalah ada 3 bagian. Hiya mayati, yaitu sebagai berikut. Ini yang berkaitan dengan tingkatan-tingkatannya. Oh ternyata nabi itu ada yang tingkatannya gini, intinya dibagi menjadi 3 ya, nabi itu kelompok dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, wa Harun haula'i jumi'u bainan nubuwah war risalah. Jadi ada berapa ini? 5 1, 2, 3 6 ya, ada yang kelewatan. Supaya kalau ada keliru bisa dibenarkan. Ya, ada Yusuf, Musa, Harun. Pada diri mereka terkumpul antara kenabian, mereka nabi. Juga arisalah sebagai rasul. Wa bainal mulki, juga ada kerajaan. Ya, juga menjadi raja. Ya, mereka itu. Wal imarah, termasuk ada pemerintahan. Wal hukmu, dan penegak hukum. Ini nabi yang hebat ini ya. Menjadi raja. Ada yang menjadi raja artinya pemerintahan dia ya. Ada yang, tetapi juga nabi risalah, nabi juga rasul. Nubuwah, risalah. Nubuwah orangnya dinamakan nabi. Nubuwah itu artinya yang di derajat kenabian itu namanya nubuwah. Tetapi orangnya namanya nabi, jamaknya anbiya. Nabi itu artinya adalah orang yang menerangkan ya. Risalah itu adalah utusan, artinya utusan dari Allah. Risalah itu yang disampaikannya itu risalah. Orangnya namanya rasul, jamaknya rusul. Jadi ya nabi, rasul, punya kerajaan, punya pemerintahan, juga menjadi hakim. Wa Dawud wa Sulaiman kana malika ini. Dawud dan Sulaiman keduanya menjadi raja. Ya, jadi ini kelompok
ya nabi, ya punya kekuasaan artinya ya. Ya, bahkan yang menjadi raja dua ini, Daud dan Sulaiman. Ayub kana amiron, kalau Nabi Ayub itu amir, gubernur. Jadi pemerintahnya di provinsi tertentu ya, tidak menjadi raja yang lebih luas seperti Daud dan Sulaiman. Yusuf kana waziron, Yusuf itu menteri, wahakiman, dia hakim, mutasarrifan yang memberi keputusan. Musa wa Harun kana hakimaini, Musa dan Harun menjadi hakim. Walam yakuna malikaini, keduanya bukan raja. Nah, jadi ini ada 6 dong. Ada ya semuanya menjadi nabi dan rasul. Tetapi kalau Daud dan Sulaiman menjadi raja ya. Dan seterusnya ini Yusuf wazir, menteri, Musa Harun ini hakim ya, derajatnya. Waqad dzakarahumul Qur'an ali tariqat taraqi fi hadidin. Al-Quran telah menceritakan mereka sesuai tingkatan. Fa'afdaluhum Musa wa Harun. Jadi yang paling utama adalah Musa dan Harun. Summa Ayub wa Yusuf, kemudian Ayub dan Yusuf. Summa Daud wa Sulaiman, kemudian Daud dan Sulaiman. Daud dan Sulaiman itu raja, tetapi tingkatannya malah dianggap lebih tinggi Musa. Jadi yang disebutkan awal ini tingkatannya lebih tinggi. Wa kadzalika najzil muhsinin, pada firman Allah ya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ai bil jam'i baina ni'amid dunya war riyasah, artinya penggabungan antara nikmat dunia dan kepemimpinan, wa baina hidayatid din wa irsyadin nas, dan antara petunjuk agama dan petunjuk untuk manusia. Jadi hidayah itu ya. Jadi artinya nabi-nabi ini mempunyai, selain dia itu menjadi nabi dan rasul, tetapi ada jabatan yang lain gitu maksudnya ya. Jabatan yang lain itu diantaranya adalah termasuk di urusan dunia ini memegang tugas-tugas tertentu. Ya artinya kita ini sebagai manusia ada yang menjabat, ada yang tidak. Itu bukan berarti itu lebih utama dari yang lain ya. Tetapi itu memang ya kebetulan kita diberi jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas haulai imtazu bizuhdi. Mereka ini diberi keistimewaan dengan zuhud fit dunia, dalam dunia. Jadi nabi-nabi ini tidak punya kekayaan, tidak punya kekuasaan. Zuhud dia, ya. Seorang ngurusin dunia, ya. Bahkan tidak nikah nih, istri urusan dunia nikah saja tidak. Jadi Nabi itu ya nelongso kalau tidak punya kekuasaan dunia ini. Seperti Zakaria, Yahya itu mati terbunuh. Ya. Isa juga demikian, malah karena zuhud tidak punya rumah saja tidak punya. Isa mengembara sehingga dijuluki Al-Masih. Ya. Tapi punya murid setia yang dinamakan Hawariyun itu. Termasuk Ilyas. Zuhud.
Lah karena mereka itu zuhud, wasafahullahu bisolihin. Allah mensifati mereka dengan julukan solihin, orang-orang soleh. Berarti orang soleh itu zuhud. Wis ora kedonyan blas, ora seneng dunya. Jadi tidak punya seneng dunia, uang tidak seneng. Istri juga tidak seneng. Ya karena diberi amanah berupa harta, ya diurusi gitu aja. Wes gak seneng blas. Jadi kalau waktunya sedekah ya sedekah. Waktunya mempergauli dengan baik ya digauli dengan baik, tetapi tidak bisa kita ini diatur oleh dunia, dipimpin oleh dunia, ini tidak mau. Itulah zuhud ya. Orang zuhud itu berarti lebih mementingkan akhirat daripada dunia ya. Ismail wal Yasa wa Yunus wal Hud haula lam yakuna mulukan. Ismail, Yasa, Yunus dan Lut, mereka ini tidak raja. Kal kismil awal seperti kelompok pertama, wala zahadan bukan orang zuhud. Kal kismisani seperti kelompok kedua. Jadi kelompok dua yang zuhud tadi ya itu ya. Yahya, Zakaria, termasuk Isa, Ilyasa. Wa innama lahum afdoliyatun alal alamin. Sesungguhnya mereka mempunyai keutamaan di antara manusia seluruh alam. Fi zamanihim, di zamannya. Ya, di zamannya aja. Fal mufarid minhum afdol min qaumihi. Secara pribadi dari diri mereka lebih utama dibandingkan dengan kaumnya ya, pada saat itu orang hebat di kalangan kaumnya. Jadi hebat itu dilihat dari karena mereka mempunyai ilmu kenabian, namanya hidayah. Makanya kalau kita ingin mulia menurut Allah ya harus paham terhadap ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kenabian itu. Jadi bukan ilmu dunia, tetapi ilmu yang berkaitan dengan Nabi. Jadi risalah-risalah yang dibawa Nabi itu kita kuasai. Semakin banyak maka semakin lebih utama di kalangan ya ada di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan diberi ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan itu tadi tugas-tugas risalah. Akidahnya juga ilmunya mumpuni, fikihnya juga bagus ya, akhlaknya. Nah ini perlu kita ini belajar supaya tinggi derajatnya ya, gitu, di mata Allah ya. Fal maujud minhum isnani fa'aksaru afdol min aqwamihim. Yang disebut dari mereka ada dua atau lebih yang lebih utama dari pasangannya. Wa qad yakunu ahaduhum afdola minal akhor. Terkadang salah satu dari mereka lebih utama dari lainnya. Meskipun itu satu generasi tetapi lebih utama dari yang lainnya. Fa Ibrahim afdolu min Lut al-mu'asir lahu. Ibrahim lebih utama dari Lut yang semasa, yang hidup semasa ya. Bahkan akan menghukum kaum Lut itu malaikat itu malah minta izin dulu kepada Ibrahim. Jadi bertamu dulu kepada Ibrahim. Dulu sudah kajian yang lalu sudah kita kaji. Bahkan selain bertamu mau memberi kabar akan memberi hukuman kepada penduduknya Lut, Nabi Ibrahim diberi kabar gembira. Kamu juga akan punya putra keturunan yang meneruskan perjuanganmu, yaitu siapa? Ishak ya. Dia maksud saya setua ini masa akan mendapatkan anak kan gitu. Padahal istrinya sudah mandul. Ya itu mudah bagi Allah ya.
Nah, ini artinya Ibrahim dengan Lot itu lebih utama Ibrahim. Musa afdalu min akhihi wa wazirhi Harun. Musa lebih utama dibandingkan dengan saudaranya dan menterinya, yaitu Harun. Bahkan Harun ini diangkat menjadi Rasul karena usulan Musa. Jadi lewat proposal Musa, angkat saudara saya ini menjadi Nabi. Karena saya ini sulit untuk menjelaskan ke masyarakat, bicara saya pelat kan gitu. Kidal. Karena waktu kecil itu makan apa itu? Bara api ya, yang disodorkan oleh Firaun. Isa afdalu min ibni khalatihi Yahya alaihissalam. Isa lebih utama daripada anak bibinya, yaitu Yahya alaihissalam. Yahya anaknya Zakaria ya. Nah, wapal silsilah Nabi ini hebat juga. Jadi silsilah Nabi ini juga termasuk ilmu yang perlu dihafalkan. Minimal ya ini dari keluarga siapa-siapa. Quran membicarakan tentang itu ya. Summa dzakarallahu ta'ala fadlahu ala haula'il anbiya. Jadi Allah menceritakan kemuliaan para nabi tersebut, wa min abaihim ya, dari kata-kata dari dan di antara bapak-bapak mereka. Ai wa hadaina ba'du abaihim. Artinya kami telah memberi hidayah kepada sebagian dari bapak-bapak mereka. Wa dzurriyyatim, juga sebagian dari keturunan mereka, wa ikhwanim, dan sebagian dari saudara mereka. Lakul lihim, bukan seluruhnya. Id lam yakunil kul mahdiyan, karena tidak semua itu diberi petunjuk. Artinya tidak semua ayah nabi itu diberi petunjuk, termasuk tidak keturunan nabi diberi petunjuk ilal khairi, dalam kebaikan. Ka'abi Ibrahim, seperti ayahnya Ibrahim, siapa? Azar, itu tidak diberi petunjuk ya. Ya tidak apa-apa ya. Tidak diberi petunjuk, itu atas kehendak Allah. Bahkan ayahnya itu memproduksi berhala patung gitu ya. Termasuk Ibnu Nuh, termasuk anaknya Nuh, ini tidak diberi petunjuk. Siapa? Kan'an ya. Nah ini dari bahasa itu sendiri yang punya maksud, ada sejarahnya. Ini perlu dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Itulah yang dilakukan di dalam tafsir Al-Munir itu di situ ya. Jadi ketika mengkaji itu disampaikan ayat yang lain terus menganalisa. Berarti ahli tafsir itu luar biasa ilmunya ya, sudah selain hafal juga harus bisa menghubungkan dengan ayat yang lain, sehingga Al-Quran itu sebetulnya tidak ada pertentangan antara ayat satu dengan yang lainnya. Cuma orang itu bisa memahami atau tidak. Jadi semakin mendalam ilmu tentang Al-Quran, semakin yakin kebenaran Islam ini ya. Ini intinya gitu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim nubuwwata wal kitab wa minhum muhtad wa katsirum minhum fasiqun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab. Maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka fasik. Banyak, jadi ya ada yang mendapat petunjuk, ada yang fasik. Ya cuma semoga keturunan kita ini muhtad semua ya, mendapatkan petunjuk semua. Karena itu adalah qurratu ayun yang menyejukkan hati. Sebagaimana doa kita. Tanda hamba Allah yang baik adalah doanya Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata ayun.
Jadi keturunannya itu menjadi qurrata ayun, penyejuk hati semua di dunia maupun di akhirat. Kemudian Allah mensifati mereka yang diberi kekhususan, maka Allah beri istilah ya, ijtabahu, sungguh kami telah memilih mereka. Artinya sungguh kami telah memilih mereka dan kami beri kekhususan mereka dengan keistimewaan yang banyak, dan kami telah memberi petunjuk kepada mereka as-siratil mustaqim, jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Yaitu ad-dinul haq al-qawim, agama yang benar dan lurus, yaitu dinul Islam. Cuma istilahnya kita harus menggunakan dinul Islam atau dinil Islam. Jangan ad-dinul Islam. Ad-dinul Islam salah. Kita bersyukur kepada Allah karena telah memberi petunjuk kepada kita kepada ad-dinul Islam. Salah itu ya. Yang betul adalah dinul Islam. Tidak usah ad-din. Tapi ini orang ngerti ya apa-apa dimaklumi. Kadang-kadang kan ada itu pengennya itu bagus, tapi salah. Yang betul adalah dinul Islam. Itu adalah petunjuk yang telah diberikan kepada para nabi dan para rasul untuk menemukan agama yang benar. Ini adalah hidayah dan taufik Allah yang murni, bukan hidayah untuk orang yang selainnya. Jadi artinya petunjuk dari Allah yang berupa kenabian. Makanya ini membahas tentang tadi hidayah. Al-hidayah nau'ani, hidayah itu ada dua macam. Imma hidayatun mahdhah minallahi la tunalu bis-sa'yi wal kasbi wa hiya nubuwah. Ada hidayah yang langsung dari Allah. Mahdhah itu langsung, tidak diperoleh melalui usaha dan keinginan. Itulah kenabian. Jadi kenabian Nabi Muhammad itu ya tidak sadar kalau jadi nabi. Tahu-tahu didatangi malaikat, didekap, terus kemudian disuruh membaca. Ya, Nabi Quran saya tidak bisa baca kan gitu. Termasuk Nabi Musa ketika akan pulang ke Mesir juga mendapatkan wahyu. Itu hidayah yang mahdhah minallah, langsung dari Allah. Wahyal musyara ilaiha fi qouli ta'ala wa wajadaka dhallan fahada. Ini yang diisyaratkan dalam firman Allah. Saya mendapatimu seorang yang bingung lalu memberi petunjuk. Petunjuk yang dimaksud untuk nabi bukan sekedar petunjuk seperti kita, tapi petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk yang berupa kenabian. Kalau sudah kenabian, itu berarti tidak ada yang tertinggal, ilmunya itu sudah lengkap. Nabi semuanya mantap imannya, tidak ada yang berkurang. Artinya kalau iman para nabi itu sudah stabil. Kalau kita manusia selain nabi, al-imanu yazidu wa yanqus, ada tambah ada kurang. Ya meskipun kita ini loh ya kadang-kadang ya semangat ibadah, kadang-kadang ya aras-arasan. Ya biasa karena memang kita bukan nabi. Tapi kalau nabi sudah dibedah dadanya, jadi tentang godaan setan sudah tidak ada bagi nabi. Awake dhewe ini saya ketempelan setan. Yaitu alladzi waswisu fi sudurin nas, yang selalu membisikkan di dada manusia. Lah hidayah yang kedua, hidayatun tunalu bisa'yi wal kasab, hidayah yang diperoleh melalui usaha dan keinginan. Mat taufik ilahi disertai dengan taufik Allah linai lil murad, untuk mencapai yang diinginkan. Jadi kalau kita ini selain nabi pengen mendapatkan hidayah ya harus belajar. Ya kudu seneng sinau maksudnya. Ya manusia biasa ini harus belajar membaca ya, dan seterusnya. Tidak bisa langsung pointer, tidak bisa ya. Ini terakhir ya, mengenai syirik tadi ya. Jadi
tadi kan lau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka syirik, maka hapus apa yang dilakukan. Ini artinya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan itu melakukan kesyirikan, meskipun mereka mempunyai kelebihan dan ketinggian derajat, maka sungguh batal pahala amal mereka seperti lainnya yang juga dibatalkan pahala amal mereka. Ini karena besarnya perkara syirik dan beratnya dosa syirik itu. Ya. Jadi ini penutup, artinya kepada para nabi itu diberi pesan khusus, syaratnya menjadi nabi tidak boleh syirik. Syaratnya menjadi orang yang mendakwahkan agama tidak boleh syirik. Syirik itu berarti mempertuhankan selain Allah. Pokoknya kesimpulannya, kalau ada agama yang mendakwahkan Tuhan selain Allah, berarti itu tidak agama tauhid, berarti tidak mengikuti silsilah para nabi yang dibawa oleh Nabi Nuh, Ibrahim dan seterusnya tadi. Intinya begitu ya. Saya kira cukup sekian kajian saat ini. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.